Halo Shalom, semuanya, hai yeay. Koko. Halo Fani. Nah, Nah, pemirsa, salam damai sejahtera dari kami semua di acara ini. Malam pujian dan renungan menjadi berkat tanpa tanpa batas. Wih, batas. Oke, pada malam hari ini pemirsa saya tidak sendiri seperti biasa bahwa beberapa minggu ini saya selalu ditemanin wanita-wanita cantik. Pada malam hari ini sangat-sangat cantik dan tidak mau kalah besar dengan saya. Siapakah dia di samping saya? Kenalkan dulu dong sama pemirsa. oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani. Fani. Ya, Fani mesti deket mic-nya kalau ngomong karena nanti suaranya tidak kedengaran sama pemirsa. Fani ya, kesini sama siapa? sama kamu minggu lalu. Kamu minggu lalu. Ya, siapakah dia? Oke, di sini sebenarnya sudah hadir bersama dengan kita juga ada Eviani yang selalu nemenin kita, Fani juga yang selalu setia nemani kita setiap kita live streaming, mereka-mereka teman-teman selalu datang dan mereka mempunyai kerinduan yang sama, tujuan yang sama. Kita mau menjadi apa, Fani? Menjadi berkat tanpa Tanpa batas. batas, luar biasa. Dan pemirsa di rumah yang saat ini sedang menyaksikan tayang ini, jangan apa-apa dulu, jangan beranjak kemana-mana dulu, langsung ditekan share live streaming ini, di-share, dibagikan, sehingga tayangan ini boleh menjadi berkat tanpa batas. Benar-benar tanpa batas ya, Fani ya. Iya, Fani, apa kabar malam ini? luar biasa kok. Luar biasa, kasih Tuhan selalu ya, Iya, ya selalu. dalam kehidupan kita. Baik, Fani, perkenalkan dulu dong, apakah juga melayani sejauh ini di gereja? Melayani juga di gereja yang sama dengan sama GBI Karya Baru. Di GB Karya Baru ngomongin, cepet-cepet dong Fani. Iya. Oke, semua pemirsa, kita mendoakan bahwa pada malam hari ini acara ini seperti biasa ya. Bukan acara yang biasa, tapi acara yang sangat luar biasa. Karena ini satu program tayangan yang bersifat di mana kita memberikan siraman rohani, motivasi, kemudian ini juga kita benar-benar mau menjadi berkat. Karena kita tahu saat ini, Fani ya, kita sangat terbatas misalnya mau ke gereja, Iya, apalagi orang tua yang usianya di atas 60 tahun kan itu tidak boleh ya. Nah, Fanny sendiri gimana melihat kondisi ini nih? Katanya nih. ya paling jadi agak canggung doang sih. Ya, puji Tuhannya masih udah bisa ibadah sama-sama, cuman patok dengan jumlah orang yang terbatas. Ya, puji Tuhan, Tuhan selalu kasih berkat yang luar biasa lah. Amin, amin. Dan kita percaya bahwa ini ada waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Ya, Ini ada rancangan Tuhan. Dan betul. kita tidak tahu ya, pikiran kita, ya otak kita mungkin yang kecil banget, kita nggak bisa memikirkan, tidak bisa menduga rancangan Tuhan yang maha Betul, besar itu ya Fani ya. betul, betul. Tapi kita percaya bahwa semua pada malam ini, semua pemirsa dalam keadaan sehat, baik, dipenuhi dengan sukacita, penuh semangat. Dan jika saat ini ada pemirsa yang lagi galau, mungkin yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini hampir putus asa, jangan kemana-mana, saksikan tayangan ini dari awal sampai selesainya, karena kita benar-benar mau menjadi berkat Tanpa batas. batas. Oleh sebab itu, pemirsa ikutin acara ini, kita ada pujian, ada renungan, kemudian kita juga membaca firman Tuhan yang berteri itu, kemudian juga ada doa bersama. Buat semua pemirsa yang saat ini Oke, yang saat ini juga yang mau request lagu atau mau minta dukungan doa, langsung kirim WhatsApp di mana Fani? Di bawah. Di bawah ya. Di bawah ini ya tulisan berjalan ya. Ya. Fani punya doa apa nih minta dukungan doa nih? Kayaknya Fani berapa bulan ini katanya jago. Oh, lagi ngurangin makan masalahnya. Lagi ngurangin. Tapi berkat Tuhan luar biasa. Amin Fani ya. Betul. Ini Fani saya kenal itu dari saya SMA. Mirsa SMA, bayangin dia juga bagi SMP ya kayak itu ya. SMP. SMP Hmm. ya, Fani sang aktif ya. Kalau untuk soal komputer multimedia itulah dialah jagonya. Oke semua pemirsa, Fani kita mau memuji Tuhan, namun Oke. sebelumnya kita mau memulai dalam doa dulu. Oke semua pemirsa yang di rumah, kita mulai dalam doa dulu. Kita percaya bahwa acara ini, live streaming ini benar-benar bisa menjadi berkat tanpa batas. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesekian kalinya Engkau memberikan kami kesempatan dan kesempatan untuk mengadakan live streaming ini dalam satu program acara malam pujian dan renungan, sebuah acara yang dimana kami rindu menjadi berkat tanpa batas ya Tuhan. Berkatilah kami semua pemirsa kami yang di sini maupun yang di mana saat ini sedang menyaksikan tayangan ini. Harapan kami, doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan dan mereka boleh menjadi berkat tanpa batas.
Berkati acara ini dari awal sampai selesainya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang beracara, biar namamu yang dipermuliakan, namamu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara ini. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Baik semua pemirsa yang di rumah, ada satu pujian yang kami mau angkat bersama-sama di depan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kita selalu setia. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Pemirsa, kita angkat satu pujian pada malam hari ini. Kiranya boleh Tuhan memberkati kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oke, ini dia pujiannya, kami akan gaung bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Mari kita naik pujian bersama-sama. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terpujilah Tuhan. Pemirsa yang saat ini menyaksikan tayangan ini, mari kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Berkat Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Haleluya. Mari pemirsa, kita bernyanyi bersama-sama pujian ini dengan iman dan keyakinan. Keselamatanku hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saya percaya kita berkati. Tuhan ini berkati. Amin. Amin. Haleluya. Pemirsa diberkati, kami semua diberkati, menjadi berkat benar-benar tanpa batas. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Ya, kita dengan iman pemirsa. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tak pergi dariku. Amin. Ya,
percaya berkat Tuhan tidak pergi. Amin. Pemirsa, apa kita semua katakan shalom. Shalom. Dan salam damai sejahtera buat kita semua. Hari ini, saat ini kita sedang menonton tayangan ini. Langsung saja bagikan video ini. Benar kita mau menjadi berkat tanpa batas. Dan kata caranya seru banget ya, Fani. Fani kan udah mengikuti 3 kali ya. Ya, gimana nih kesan-kesannya Fani mengikuti acara ini? Kesan yang luar biasa sih. Dan mendengar semua setiap firman Tuhan tanpa batas. Jadi Amin. mau lagi di mobil, mau lagi di kamar atau dimanapun kita masih tetap dapat berkomunikasi atau dengar semua dari Tuhan. Amin, amin. Jadi pemirsa, dukung terus acara ini biar semakin hari semakin berkembang. Kita memulai apa yang kita bisa ya, Fani ya. Betul. Kita tidak menunggu kalau misalnya sudah besar, sudah banyak penontonnya, sudah banyak yang request, itu kayaknya hal yang sangat jauh ya. Bukankah Tuhan berkata kita diberikan talenta dengan hal yang kecil, kita harus bertanggung jawab. Nanti Tuhan bertambah-tambahkan berlipat kali ganda. Amin, pemirsa. Jadi sama pemirsa, jika saat ini pemirsa punya keterampilan, punya skill, jangan dipendam, jangan dikubur ya. Betul. Jadi seharusnya kita ngapain nih, Fani, kalau kita punya keterampilan nih? Diasah supaya kita dapat melayani di setiap bidang yang kita talenta. Amin pemirsa, amin pemirsa. Terima kasih Fani, kayaknya Fani sangat semangat memuji Tuhan. Saya tahu dia juga seorang singer ketika kita di dalam pelayanan di dalam sebuah gereja kami, Gereja Betel Indonesia Jemaat Karya Baru Pontianak. Jika pemirsa bingung pelayanan di mana sih, ibadah di mana sih, gerejanya itulah gereja kami. Fani dari sekolah minggu ya kalau nggak salah ya. Iya sih, dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu ya. Oke, pemirsa, sebentar lagi nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun ada satu pujian yang benar-benar membuat kami tadi sempat merasa nyaman dengan pujian ini dan kita mau nyanyikan bersama-sama. Nanti Fani juga akan bantu nyanyi. Jadi pemirsa, kami berharap tidak hanya bernyanyi, tapi kita mau mendengarkan pujian ini dengan hati kita dan kita menikmati setiap pujian ini, setiap kalimat pujian ini, lagu ini boleh menyentuh kita. Karena kita percaya setiap pujian kita naikkan boleh menjadi satu tata yang kudus untuk apa, Fani? Untuk dapat menjalani setiap hari kita. Amin, amin. Jadi kita mau naikkan pujian. Jadi pemirsa, jika ini yang sedang menonton, langsung dibagikan acara ini karena berlangsung tidak lama, hanya 1,5 jam. Dan tayang ini setiap minggu ada ya, Fani ya? Iya. Setiap minggu jam berapa, Fani? Jam 7.15 sampai jam 8.30. Nah, itu pemirsa. Jadi ingat, catat tanggalnya, waktunya, dan doakan semoga acara ini semakin hari semakin berkembang, boleh menjadi berkat tanpa batas. Oke, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan pada malam hari ini. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oke, terima kasih buat semua pemirsa yang setia menonton dan berdoa. Semoga semua diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kita semua diberkati oleh waktu Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Angkat pujian kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Setiap sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah pemirsa bahwa Tuhan sudah memperhitungkannya. Itu rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu di mana yang kita butuhkan. Dan Tuhan sanggup menyatakan kebaikannya, pertolongannya, kuasanya di dalam kehidupan kita. Semua pemirsa, Anda yang diberkati, bagikan tayangan ini benar-benar biar mereka boleh mendengar, boleh menyaksikan sebuah tayangan menjadi berkat tanpa batas. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terbaik, rancanganmu yang terbaik, dan segala sesuatu yang telah Kau izinkan terjadi, itu yang terbaik buat kami. Pengalaman kami percaya bahwa terjadi kehidupan kami itu baik bagi saja. Tuhan mau mendewasakan kita, mungkin Tuhan mau mendidik kita, dan mungkin saja Tuhan mau kita kembali ke jalannya. Dan Tuhan mau kita berpegang hanya kepadanya, tidak mengandalkan kekuatan kita. Amin. Amin. Fanny mungkin punya pengalaman gak sih, misalnya selama hidupnya ini mengalami satu persoalan, pergumulan, misalnya selama ini mungkin Fanny pernah kayaknya kita mengerjakan sesuatu kayak tidak membutuhkan, lupa sama Tuhan karena kita cepat-cepat buru-buru sehingga kita mengalami hal yang tidak baik. Pernah nggak? Mungkin ceritakan sedikit Fanny, singkat saja. Pernah sih, paling di saat kita ngerasa kita bisa, kita udah mahir dalam hal ini, kita tanpa perlu doa dulu deh sama Tuhan misalnya. Itu di saat kita pengerjaannya awalnya mungkin aman-aman aja, tapi ternyata nanti sampai pada tahap tertentu kok mentok, kok nggak bisa ya, padahal kita tahu gitu loh sebenarnya. Ternyata baru kita diingatkan kembali kalau kita tuh lupa ngandalin Tuhan, kita lupa doa dulu sama Tuhan, minta khidmat dari Tuhan supaya apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat atau bagi semua orang itu berguna. Amin, Gitu. amin. Jadi itu pengalaman Fanny ya, pernah sekali mengerjakan sesuatu itu kayak menggunakan kekuatan kita, tapi akhirnya malah itu membuat kita mengalami satu kegagalan atau hambatan seperti itu ya. Baik semua pemirsa, jika saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa langsung dibagikan, di-share di grupnya, di beranda, atau di grup WhatsApp-nya, di mana saja, biar teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kerja kita boleh mendapatkan menonton tayangan ini. Yaitu malam pujian dan renungan, kita mau menjadi berkat tanpa
batas. Amin. Amin. Dan pemirsa, ada satu kesaksian yang pernah saya dengar di sebuah anak ini tinggalnya kalau nggak salah di Amerika waktu itu saya dengar, ya kan. Dia mengerjakan sesuatu sehingga mengalami satu yang namanya sakit penyakit. Dan orang itu dia sudah berobat kemana saja dan katakan dia dokter di sana udah yang paling bagus, paling oke, dan ternyata malah tidak menghasilkan yang dia mau. Tapi malah dia uangnya sudah hampir habis, segala upaya sudah dicoba. Dan dia ngomong kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan engkau izinkan terjadi hal-hal seperti itu? Segala upaya saya anak yang setia, pelayan Tuhan yang sangat aktif. Ternyata ada satu hal pemirsa, Tuhan itu mau kita tetap mengucap syukur. Dengan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, bukan berarti Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak mengasihi kita, Tuhan tidak memperhatikan kita. Tapi kadangkala kita yang lupa memperhatikan Tuhan apa yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang memberikan nafas kehidupan? Ya. Betul. Bukankah Tuhan yang mengizinkan hari-hari ini kita boleh lewati? Nah, jadi pemirsa, udah saatnya mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin selama ini sudah lama tidak beribadah karena musim pandemi ini, malas ke gereja, takut ke gereja, ragu ke gereja, tapi ke mall berani. Enggak ya, pemirsa, jadi jangan seperti itu ya. Jadi gereja itu tempat kita bersekutu. Jika pemirsa saat ini yang sudah lama tidak ke gereja, mari bergerejalah, ya kan? Mari bergabunglah, mungkin ada ibadah online, ya kan? Atau bisa mengikuti acara seperti ini. Acara yang benar-benar kita mau menjadi berkat, kita mau berikan kesaksian, kita mau naikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, Fani. Amin. Fani mau dong kita terus nyanyi bagi Tuhan ya, Fani ya. Biar semua pemirsa juga bisa ikutin kita bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Terima kasih buat semua pemirsa yang setia, yang memberikan like-nya bertubi-tubi. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, ini satu pujian, yang pujian ini selesai pujian ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu, jangan dimatikan dulu Facebooknya ini, live ini. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jerry M. Tobing. Beliau adalah Bapak Gembala di gereja di sana. Jadi pemirsa, setelah ini kita mendengar firman Tuhan. Beliau ada di daerah Tanjung Pinang. Mereka benar-benar hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani dan sangat setia untuk melayani Tuhan. Oke, Fani, kita mau naikkan satu pujian ini agak ngebeat ya, nggak apa-apa ya. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yeay, terima kuasa. Haleluya. Diberi kuasa daripada Tuhan kita Yesus. Amin, amin. Pemirsa, bagikan tayang sekarang juga biar kita terus menjadi berkat tanpa batas. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
baik semua pemirsa yang di rumah, saya kita diberkati oleh puji-pujian dan saat ini kita mau diberkati lagi oleh firman Tuhan. Jangan kemana-mana, setelah sesaat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jerry M. Tobing, Tanjung Pinang. Sesaat lagi setelah yang satu ini.
Oke, halo, ya. Oke, baik. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, saya kembali diberikan kesempatan oleh Koko Hendy untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur melalui acara online ini tentunya ada orang-orang yang tidak bisa ibadah onsite atau ibadah di tempat di ruang gereja dapat juga beribadah melalui acara ini, ya. Nah, saya rindu untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul sambut new normal dengan optimis. Jadi kita semua sudah sedang dilanda atau mengalami serangan dari pandemik COVID-19, ya. Kita sudah melalui fase kita diminta stay at home, tinggal di rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, bahkan ibadah di rumah. Nah, saat ini kita memasuki fase new normal, ya. New normal bukan berarti COVID-19 sudah berakhir, tetapi kita menjalankan aktivitas secara normal dengan mengikuti protokol atau aturan-aturan baru, yaitu khususnya protokol kesehatan untuk mengantisipasi COVID-19. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapi aturan atau keputusan pemerintah ini? Tentunya kita tetap mengikuti, kita taat pada aturan pemerintah. Nah, karena itu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita mau menyambut, kita mau menghadapi hal yang baru ini dengan sikap optimis, ya, sebagai orang percaya. Nah, karena itu saya ingin men-share PowerPoint, dan dari sini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik. Apakah sudah? Oke, baik. Ini sambut new normal dengan optimis. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita akan mengalami dua hal ini, yaitu optimisme dan pesimisme, ya. Kedua hal ini selalu ada di dalam diri kita, termasuk tentunya Ko Hendy waktu memulai acara live Facebook ini tentu ada suara-suara pesimis, ada suara-suara negatif, ya. Namun kita bersyukur Ko Hendy beserta teman-teman tetap melanjutkan cita-cita ini untuk menjadi berkat tanpa batas melalui acara online ini, live Facebook ini. Dan kita percaya melalui sikap optimis dari Ko Hendy bersama rekan-rekan sehingga acara ini terlaksana dan kita percaya akan terus diberkati Tuhan. Sehingga dapat menjangkau dan melayani jiwa-jiwa. Ya, baik ya, kalian saya perhatikan kalian sudah melihat PowerPoint-nya. Nah, kita akan melihat dulu definisi dari optimisme dan pesimisme, yaitu yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau optimisme itu definisinya adalah paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Jadi sudut pandang segala sesuatu, segala peristiwa, keadaan, kita melihat dari sudut pandang yang baiknya, yang positifnya, yang menyenangkannya. Sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Jadi dalam segala situasi dan kondisi kita mempunyai harapan, ya. Termasuk dalam pandemi COVID-19 ini kita punya harapan bahwa COVID-19 akan berakhir, bahkan dalam masa ke depan ini kita beroleh sesuatu hikmat daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk menemukan peluang-peluang, ya. Jadi kita punya harapan. Nah, sebaliknya saudara-saudara,
Pesimisme definisinya adalah paham yang beranggapan atau memandang segala sesuatu dari sudut buruknya saja. Jadi melihat sebaliknya ya, dari sudut buruknya saja, dari yang pandangan-pandangan negatifnya saja. Jadi kedua hal ini merupakan kontradiksi, merupakan pertentangan ya, saudara-saudara sekalian ya, pertentangan. Dan walaupun itu sering terjadi dalam kehidupan kita, tentunya sebagai orang percaya kita mau melihat dari hal-hal yang optimis, dari sudut pandang optimis. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk membuka dalam Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 20 ya. Saudara dapat lihat di screen. Ya, saya sudah cantumkan di sana. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Bilangan 13 ayat 17 sampai 20 ya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kisah ini adalah kisah di mana Musa menyuruh ya 12 orang, satu orang mewakili setiap suku untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel, kepada anak-anak suku Israel pada saat itu, ya saudara-saudara sekalian. Dan mereka boleh dikatakan semacam dinas rahasia, ya mengamati ya. Kita tahu sekarang ada dinas rahasia CIA, KGB, ya atau Mossad, dinas rahasia Israel. Ya. Makanya dinas Israel jago ya, karena dari zaman dulu mereka sudah ada saudara sekalian. Nah, jadi orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, kemampuan bertarung yang luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, bukan main-main orang yang dipilih ini. Namun ternyata orang-orang pilihan pun belum tentu selalu memiliki sikap optimis. Ya, nah karena itu kita lihat, kita lebih dalam lagi, saya akan melihat lebih detail, ada sudut pandang pesimisme dan ada sudut pandang optimisme. Nah, sudut pandang pesimisme yaitu 10 orang dari antara 12 yang tadi. Ada 10 orang. Ternyata sebagian besar dari 12 orang itu adalah orang-orang yang pesimis. Ya. Hasil dari pengamatan mereka, di sini kita melihat. Orang-orang Kanaan itu kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat besar. Ya, memang ini benar ya, saudara-saudara sekalian. Pengamatan mereka benar untuk yang ini. Dan kemudian ada keturunan-keturunan raksasa di sana. Ini juga benar ya, saudara-saudara sekalian. Di Kanaan memang ada keturunan raksasa. Mungkin salah satu raksasa yang paling terkenal, yang selalu kita ingat ya, dari zaman anak sekolah minggu kita ingat, yaitu Goliat. Ya. Jadi ada banyak saudara-saudara Goliat lagi yang lain ya. Jadi apa yang mereka katakan ini benar juga. Kemudian di sini dikatakan ada orang-orang pemakan manusia di sana. Ya, ini hoax ya. Kalau Yosua dan Kaleb katakan bahwa ini adalah kabar busuk. Ya. Mereka memberikan kabar busuk. Firman Tuhan katakan ini adalah kabar busuk. Kabar busuk untuk zaman sekarang bahasa kita adalah hoax. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat kita menghadapi new normal ini, juga akan ada kabar-kabar busuk. Juga akan ada hoax yang mereka hanya seperti belalang saja.
Jadi mereka membandingkan mereka dengan raksasa-raksasa yang tadi, yang mereka katakan tadi, seperti belalang dengan manusia, berarti jauh sekali. Nah ini yang saya sebut hiperbola. Hiperbola itu melebih-lebihkan. Ya, jadi ada hoax, ada juga hiperbola. Memang mereka adalah keturunan raksasa, saudara-saudara sekalian. Tetapi bukan perbandingannya antara manusia dengan antara manusia dengan belalang. Itu jauh sekali. Mereka adalah raksasa yang tinggi, mungkin boleh dikatakan di atas 2 meter, 2 sampai 3 meter. Sementara orang-orang Israel rata-rata ya 170-an. Ya, jadi bukan berarti seperti manusia dengan belalang, itu hiperbola. Nah, saudara-saudara sekalian, berita-berita yang hiperbola yang dilebih-lebihkan juga akan ada muncul pada saat kita menghadapi new normal ini ya. Namun kita mau lihat juga sudut pandang optimisme. Di ayat 30 bilangan yang tadi saya bacakan di ayat 30-nya di sini katakan, atau Yosua dan Kaleb memberikan laporan. Mereka menganggap bahwa orang Israel sanggup mengalahkan orang-orang enak. Mereka tidak ada apa-apanya. Ini keyakinan mereka. Sikap optimis mereka. Kemudian keduanya memiliki semangat juang, membesarkan hati bangsa Israel untuk maju berperang. Nah, keduanya ini menaruh iman kepada Allah, bukan karena mereka yakin, bukan karena mereka merasa lebih hebat dengan raksasa itu, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberkati langkah-langkah mereka. Kemudian keduanya juga mempunyai jiwa seorang motivator. Jadi orang-orang yang mempunyai sikap optimis ini, mereka punya jiwa motivator, ya. Termasuk rekan-rekan kita di acara ini, saya percaya mereka mempunyai jiwa motivator, ingin memotivasi orang untuk lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata ada dampak, ya, ada dampak. Kita bersikap optimis dan bersikap pesimis itu ada dampak. Dampaknya bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau hanya bagi kita aja yang merasakan dampak buruknya, ya apa boleh buatlah. Nah, tetapi ternyata saudara-saudara sekalian itu berdampak juga bagi orang lain. Kalau kita sudah punya keluarga, kita berdampak bagi keluarga. Kalau kita sebagai anak di dalam keluarga itu mungkin berdampak bagi saudara-saudara kita, kakak adik kita, bahkan orang tua kita, ya. Nah, karena itu kita perhatikan di Bilangan 14 ayat 30 di sini dikatakan bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi dampaknya apa? Dampak pesimisme, mereka mengalami kegagalan. 10 orang beserta orang-orang Israel yang percaya kepada mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Padahal itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, tetapi mereka gagal. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan sampai sikap pesimisme yang ada pada kita, secara khusus menghadapi new normal konteksnya ya. Namun ini juga berbicara dalam seluruh segi kehidupan. Kalau kita bersikap pesimisme, kita akan mengalami kegagalan. Kalau kita takut mencoba, apalagi pada saat kita gagal, kita takut mencoba lagi. Padahal kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan jadikan kegagalan sebagai batu sandungan, tetapi jadikan kegagalan sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih baik lagi. Nah, karena itu sikap optimis itu sangat penting. Ya, kemudian kita lihat, Kaleb tetap optimis. Saudaraku ya, bahwasanya orang yang pesimis gagal. Tetapi orang yang optimis berhasil. Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun berhasil masuk ke tanah perjanjian. Nah, jadi ini dampaknya. Yang pesimis gagal, yang optimis berhasil. Yang pesimis takut untuk melangkah di fase new normal ini, tetapi yang optimis akan berani melangkah. Bukan berarti saya tidak katakan kita jadi lalai. Kita jadi karena kita beriman, kita tidak pakai masker, kita tidak cuci tangan, kita tidak jaga jarak. Ini sudah aturan yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan pengamatan, berdasarkan penyelidikan medis. Inilah yang harus dilakukan. Kita ikuti saja, ya. Kita ikuti, ya. Iman dan ketaatan juga berjalan seiring. Kita beriman kepada Tuhan dan kita juga taat kepada aturan-aturan
pemerintah, ya. Jadi saya tidak katakan bahwa kita bersikap optimis, kita jadi lalai, kita jadi tidak mengikuti protokol, kita ikuti, ya. Tetapi bukan berarti kita takut melangkah untuk melakukan, khususnya yang apa yang akan Tuhan berikan hikmat kepada setiap kita. Nah, karena itu tidak terus, Kaleb tetap optimis karena menyadari kekuatannya. Kemudian di ayat Bilangan pasal 13 ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Kaleb menyadari bahwa dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Ya, nah, nanti kita melihat kekuatan orang Israel menurut Kaleb. Di sini dikatakan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ya, ini keyakinannya. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, inilah kekuatan orang Israel menurut Kaleb, yaitu Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka tidak perlu takut. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, kita juga punya kekuatan. Ya, untuk menjadi seorang yang optimis, kita harus menyadari kekuatan kita. Nah, apa yang menjadi kekuatan kita? Yang pertama tentu Tuhan. Tuhan yang sama yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb, Tuhan yang sama juga yang kita kenal di dalam nama Yesus. Tuhan yang sama yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan yang sama yang akan terus menyertai setiap langkah-langkah kita. Tuhan yang sama yang selalu peduli. Tuhan yang sama yang merupakan gembala agung yang dikatakan oleh Raja Daud. Tuhan yang sama, saudara-saudara sekalian. Tuhan yang kita panggil di dalam nama Yesus. Tuhan yang bertahta di surga. Tetapi Tuhan juga yang dekat dengan kita sejauh doa kita. Saudara-saudara sekalian, ya. Nah, jadi kita perlu mengembangkan sikap optimis. Kita punya Tuhan, kita punya potensi, kita punya kekuatan di dalam diri kita. Setiap orang diberikan potensi yang luar biasa. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, dia memberikan potensi. Potensinya apa? Menjadi penakluk bumi, menjadi seorang penakluk, menjadi seorang pemenang. Bahkan dia katakan berkuasalah atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas bumi ini, ya kan dikatakan begitu pada saat dia menciptakan Adam pertama kali. Ya, kita adalah keturunan Adam, kita bukan keturunan monyet seperti kata Darwin. Kita keturunan Adam juga. Potensi yang sama dimiliki Adam juga dimiliki oleh kita. Walaupun sempat Adam dirusak oleh dosa, ya, tetapi Tuhan Yesus sudah memulihkan itu. Kemudian kekuatan kita yang selanjutnya adalah orang percaya di sekitar kita. Orang-orang percaya, kumpulan orang-orang yang optimis, itu luar biasa, saudara-saudara. Kita bersyukur ada orang percaya seperti Ko Hendy dan rekan-rekan. Mereka memberikan kekuatan melalui acara ini. Ada hamba Tuhan yang diundang, ada puji-pujian yang dinaikkan. Pada saat orang belum bisa beribadah secara tatap muka, secara onsite, bisa mengalami Tuhan dalam acara ini. Ini adalah orang percaya luar biasa. Dan ada juga orang-orang percaya yang saling mendoakan satu dengan lain. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Jangan lupakan mungkin gembala saudara pada saat ini belum melakukan kunjungan. Ya, karena terbatas, karena ada batas, ada hati-hati karena COVID-19 ini. Tetapi kita tetap harus bersyukur dengan adanya mereka. Karena mereka orang yang selalu berdoa bagi jemaat-jemaatnya. Karena itu, saudara sekalian sebagai jemaat-jemaat Tuhan, doakan gembalanya agar Tuhan memberkati dia, melindungi dia, ya, memakai dia lebih lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini ada perbandingan juga, kontradiksi seperti yang tadi, ya. Daud yang optimis dan orang Israel yang pesimis. Dalam gambar ini adalah Daud yang berhadapan dengan Goliat. Daud yang berhadapan dengan Goliat. Namun sebelum Daud tiba, saudara-saudara sekalian, orang Israel lah yang berhadapan dengan Goliat. Selama 40 hari, Goliat mengintimidasi orang Israel. Pagi dan petang, Alkitab katakan pagi dan petang, Goliat meneriaki orang Israel,
walaupun mereka dibatasi oleh lembah ya, tapi suara Goliat yang menggelegar, dia teriaki orang Israel selama 40 hari. Bayangkan, intimidasi yang luar biasa. Dan orang Israel berhasil diintimidasi. Orang Israel ketakutan, saudara-saudara sekalian. Raja Saul ketakutan. Prajurit-prajurit ketakutan, saudara-saudaraku. Tetapi ada seorang anak muda, ya masih belasan tahun, masih kemerah-merahan. Alkitab katakan masih kemerah-merahan. Saudara, dia tidak takut kepada Goliat. Dia memiliki sikap optimis karena dia percaya kepada Tuhan. Dia bergaul intim dengan Tuhan. Pada saat dia mengembalakan kambing domba, saudara-saudara sekalian, dia selalu menyanyi memuji Tuhan. Bahkan pada saat menghadapi singa dan beruang, di sana di Alkitab katakan, dia bisa kalahkan itu karena Tuhan menyertai dia. Dan pada saat dia berhadapan dengan Goliat, saudara-saudara sekalian, dia berbeda dengan orang-orang sebangsanya yang pesimis, yang ketakutan. Bahkan dia berani menantang. Hari ini juga aku serahkan kepalamu kepada burung pemakan bangkai. Saudara-saudara sekalian, pada saat orang Israel melihat Goliat yang begitu besar, sebaliknya Daud melihat jidatnya Goliat begitu besar sehingga tembakanku tidak akan meleset. Nah ini saudara-saudaraku yang terkasih ya. Ini saudara-saudara, ya dua hal yang berbeda. Daud melihat dari sudut pandang yang lain, orang Israel melihat dari sudut pandang yang lain. Orang pesimis selalu melihat hal-hal dari segi negatif dan buruknya saja, seperti tadi kita lihat di definisi, tetap sebaliknya orang optimis melihat segala sesuatu dari sudut baiknya saja. Dalam masa COVID-19 ini, pasti banyak hal yang baik juga, walaupun COVID-19 adalah sesuatu yang jahat, tapi banyak hal yang baik untuk kita dapat belajar. Untuk kita dapat memperbaiki diri, mengkoreksi diri, ya saudara-saudaraku yang terkasih. Kemudian ada kisah dua penjual sepatu. Ini sebuah ilustrasi. Semoga saya tidak terlalu lama ya, Ko Hendy ya. Ini sebentar lagi ya. Jadi ini ada kisah dua penjual sepatu yang dikirim ke pedalaman. Jadi dua penjual sepatu, saya mungkin saudara-saudara pernah mendengar kisah ini ya. Ini kisah yang terkenal juga, di Google juga banyak saudara-saudara kisah ini diceritakan. Jadi dua penjual sepatu yang dikirim ke pedalaman oleh sebuah perusahaan sepatu. Jadi mereka dikirim oleh perusahaan yang sama ke dua desa di pedalaman. Ya. Nah, dua desa ini punya kesamaan. Kesamaan yang pertama sama-sama di pedalaman atau sama-sama di Udik, ya, jadi mereka berhadapan dengan orang Udik. Kemudian kesamaan yang kedua, ternyata di desa itu orang-orang masih nyeker, orang-orang tidak pakai sepatu. Nah, jadi dua orang ini masuk ke dua desa berbeda itu, tetapi kondisinya sama, dari perusahaan yang sama juga. Kemudian setelah itu setelah mereka disuruh survei, ya, mengamati desa itu, mereka disuruh berikan laporan. Nah, mereka pergi ke kota, mereka berikan laporan melalui telegram. Ya, jadi waktu itu belum ada zaman handphone, SMS, belum ada, ya, WA. Mereka kirim melalui telegram. Itu telegram masih zaman saya SMP itu masih ngetren pada saat itu ya, saudara-saudaraku ya, SD, SMP. Nah, kemudian apa yang terjadi? Si A, ya, penjual sepatu yang pertama, si A, kita sebut aja si A, dia buat laporan begini. Hari ini juga saya pulang, karena percuma saja kita jualan sepatu di sini, karena tidak ada yang pakai sepatu. Jadi dia katakan percuma saja. Si B bikin jawaban yang berbeda, padahal sebenarnya kondisinya sama. Dia katakan, kirimkan sepatu sebanyak-banyaknya. Karena jualan kita pasti laku. Karena di sini nggak ada yang pakai sepatu. Nah, saudara-saudara sekalian, dua hal ini punya sikap yang berbeda. Si A punya sikap pesimis, si B punya sikap optimis. Dia lihat, saudara-saudara, nggak ada yang pakai sepatu, justru ini harus laku, pasti laku. Sebaliknya si A, dia lihat nggak ada pakai sepatu, wah pasti nggak laku nih jualan kita nih. Nah, ini yang berbeda. Saya meminjam istilah dari Winston Churchill, ya, salah satu atau Perdana Menteri Inggris, salah satu yang
terbesar, ya, salah satu penanda militer Inggris yang terbesar. Dan banyak kata-kata hikmatnya yang kata-kata bijaksananya yang masih dikenang pada saat ini. Dia katakan begini, saudara-saudara. Orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap peluang. Sedangkan orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Perhatikan perbedaannya. Orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap peluang. Jadi dalam setiap peluang dia lihat kesulitan, aduh sulit lah. Padahal ada peluang, aduh sulit sekali melakukan ini. Akhirnya dia gagal atau tidak berani melakukan itu. Padahal udah ada peluang. Sebaliknya, orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Dalam setiap kesulitan pasti ada peluang yang terkecil sekalipun. Saudara-saudara sekalian, dalam new normal ini, ya banyak orang yang mengalami goncangan. Bahkan gereja-gereja juga mengalami goncangan. Keuangan ekonomi mengalami goncangan. Tetapi kita tidak pesimis, sebaiknya kita optimis karena kita punya Tuhan, kita punya potensi, bahkan ada orang-orang percaya di sekitar kita yang saling menguatkan dan saling mendoakan. Kita pasti akan menemukan peluang dalam setiap kesulitan. Sehingga kita dapat menjalankan usaha, kita dapat bekerja, kita dapat melayani dalam setiap kesulitan-kesulitan itu. Karena Tuhan pasti akan memberikan peluang. Karena itu kita harus jeli, saudara-saudara sekalian. Jeli. Tetapi yang pasti, yang penting adalah sikap optimis. Pada saat kita pesimis, saudara-saudara yang terkasih, ada peluang pun akhirnya rontok semuanya, sia-sia. Tetapi kalau kita optimis, nah mata kita pun akan bisa jeli. Nah ini saya akan berikan beberapa ayat terakhir ya. Mazmur 23 ayat 4, ini Raja Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Nah perhatikan, sekalipun kita ada dalam lembah COVID-19, ya, sekalipun kita ada dalam serangan COVID-19 pada saat ini, sekalipun ekonomi Indonesia sedang mungkin menuju resesi atau sedang mengalami resesi, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Kita berani katakan ini, seperti yang dikatakan Raja Daud. Ya, kemudian segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi rupa keadaan. Sekali lagi kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya dan saudara, kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan, termasuk keadaan pandemik COVID-19 ini. Percayalah saudara-saudaraku. Seperti Raja Salomo juga katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percayalah saudara-saudara yang terkasih, di dalam Tuhan kita punya masa depan. Kita hadapi new normal ini dengan optimis. Dengan keyakinan Tuhan menyertai kita, Tuhan akan membangkitkan potensi kita, bahkan kita akan bersama-sama berjalan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, saudara-saudara yang terkasih, saya akhiri dengan pantun. Ya, saya akhiri dengan pantun. Pantun new normal. Saudara-saudara yang terkasih ya. Makan pecal dengan si kumis, dibawa terpal karena gerimis. New normal kita optimis, virus corona semakin habis. Kita percaya virus corona akan semakin habis. Makan nasi lauk pecal, pakai terasi dengan sambal. Jangan sanksi dengan new normal, Tuhan pasti lindungi total. Corona datang dari Wuhan, pertolongan datang dari Tuhan. New normal kita bertahan, sebab Tuhan memberi kekuatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, Ko Hendy beserta rekan-rekan, beserta tim yang ada, ya, pemirsa atau jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan acara online ini, live Facebook ini, mari kita sambut new normal dengan optimis. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Mari saya akhiri dengan doa, saudara-saudara sekalian, kita meminta berkat Tuhan kepada kita semua. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, berkat firman Tuhan pada malam hari ini, yang memotivasi kami untuk kami dapat menyambut segala sesuatu dengan optimis. Secara khusus dalam masa new normal ini, kami sambut dengan sikap yang optimis. Bapak, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menyertai kami. Memberikan kami untuk dapat melihat peluang-peluang dalam setiap kesulitan.
Dan pada saat kami menemukan peluang dan kami melakukannya, kami percaya Tuhan menyertai kami. Sebagaimana Yosua dan Kaleb diberkati oleh Tuhan, mengalami keberhasilan masuk ke tanah perjanjian. Dan kami percaya kami juga akan mengalami keberhasilan. Apapun profesi anak-anakmu ya Tuhan, apapun pekerjaan usaha anak-anakmu ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Sehingga mereka dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan kiranya setiap anak-anakmu ini menjadi motivator bagi yang lain. Memancarkan sikap optimis kepada yang lain. Sehingga ada banyak orang yang dibangkitkan. Ada banyak orang yang dimotivasi. Terima kasih Bapak. Kau berkati acara online ini Tuhan. Live Facebook ini. Agar dapat terus menjadi berkat. Bahkan lebih lagi menjadi berkat tanpa batas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, semua pemirsa, terima kasih kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang begitu luar biasa, satu energi positif yang luar biasa yang dibagikan oleh hambanya Bapak Jerry, yang luar biasa dipakai Tuhan, begitu luar biasa semangatnya untuk memberikan kita kekuatan yang saat ini mungkin kita terlalu sudah pesimis melewati hari-hari kita karena beberapa hal. Nah, Pak Jerry sudah terhubung di sebelah kanan saya. Pak Jerry, terima kasih sudah membagikan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Sebelum berakhir acara ini, Pak, saya mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Jerry. Ya. Oke, siap. Baik, mungkin juga kalau pemirsa yang mau bertanya sebentar sama Pak Jerry juga boleh. Ada yang berkata demikian, Pak Jerry,
Luar biasa firman Tuhan yang sangat memberkati. Terima kasih PS Pastor Jerry, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Oke, Pak Jerry, boleh saya tanya-tanya, Pak, sekarang tinggalnya di mana sih, Pak, domisilinya saat ini, Pak Jerry? Saya tinggal di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Pak, ya? Tanjung Pinang di sana kayaknya juga banyak orang Chinese yang suka Mandarin-Mandarin, Pak, ya? Ya, ya, sini banyak, banyak gereja pun berbahasa Mandarin, ya, Teochew Mandarin. Oke, Jadi Pak. Tanjung Pinang itu ibu kota Provinsi Kepri ini yang berbatasan dengan Kalimantan Barat. Oke, Pak Jerry sendiri bisa bahasa Teochew, Pak, untuk, menyampaikan firman Tuhan atau bahasa Hakka? Nggak bisa. Walaupun istri saya orang Hakka ya, istri saya Oke. orang Hakka. Saya belum belum bisa menyampaikan firman Mungkin Tuhan. istri nanti yang jadi penerjemah, Pak Jerry, ya? Oh, mungkin coba saya tanyakan. Soalnya di Pontianak banyak ya orang Hakka ya dan Teochew ya. Banyak sekali, Pak. Hakka, Teochew, banyak, Pak. Belum ya kita tahu lah, Pak, kalau udah Tanjung Pinang, Pontianak, lagu Mandarin itu udah hal yang sangat biasa sih, Pak, udah banyak banget gitu kan. Nah, Pak Iya, Jerry boleh tahu satu istri, Pak, ya pasti ya, Tuhan Yesus memberkati ya? satu satu Iya. satu. Anak berapa sih, Pak? Anak 2. Anak 2. Jadi pemirsa, luar biasa Pak Jerry ini, saya benar-benar loh Pak Jerry, terima kasih kepada Pak Jerry, dihubungi dengan antusias, bisa, boleh, kemudian langsung kasih tema firman Tuhan. Pak Jerry, menurut Pak Jerry tanggapannya untuk acara ini bagaimana sih Pak Jerry? Ya puji Tuhan, acara ini bagus ya untuk memberkati jiwa-jiwa secara online. Memang, kita harus seriuskan pelayanan online ini ya. Pelayanan online acara-acara seperti ini perlu diseriuskan. Khusus bukan hanya, eee, masa-masa pandemik ini, setelah masa pandemik pun perlu diteruskan. Karena penjangkauannya lebih tanpa batas, seperti kata Ko Hendy ya, tanpa Amin. batas. Amin. Terima kasih Pak Jerry. Pak Jerry saat ini di Tanjung Pinang daerah Bapak untuk kan kita tahu ya, kita mengalami resiko yang luar biasa di Indonesia juga termasuk. Untuk di Tanjung Pinang sendiri yang berdekatan dengan Pak Jerry, gimana sih Pak kondisi di sana saat ini Pak untuk ekonomi dan, mungkin banyak nggak, tambah kasus seperti itu Pak? Ya memang dalam minggu ini, penambahan kasus cukup signifikan ya, Oh masih ada ya Pak ya? Waduh. ya, justru naik. Kalau sebelumnya justru turun dari zona merah, turun ke kuning, dan kemudian hijau. Sekarang naik Mmm. lagi jadi merah, karena ada sekitar sekitar 80-an. Bapak gubernur kami kena. Oke. Jadi, Dan untuk ekonomi terasa terasa, terasa Pak ya? ya terasa. Apakah misalnya ada pertokoan atau tempat-tempat, mereka berdagang, ada yang perkantoran juga sampai tutup sampai saat ini Pak Jerry di sana? Kalau sampai tutup belum ya belum ya. Belum Sekarang ya? malah dalam masa new normal ini udah mulai lagi buka ya, udah mulai lagi. Oh mulai normal lagi buka kembali Pak ya? Oke, oke, oke. Lalu Pak Jerry, kita mau tanya, apakah di sana Pak Jerry kan, banyak penambahan kasus, apakah ada gereja yang Pak Jerry gembalakan saat ini juga tetap, face to face, bertatap muka, apa masih secara online Pak Jerry? Sudah tatap muka. Jadi dua-duanya kita jalankan, ibadah Jalankan dua-duanya online. Pak ya? Luar Ya. biasa Pak, luar biasa. Jadi mungkin bagi, anak-anak Tuhan, yang tidak bisa ke gereja karena mungkin faktor usia, kesehatan mereka bisa beribadah juga gitu Pak ya? Iya betul. Oke. Terima kasih banyak Pak Jerry sudah bersedia untuk menjadi saluran berkat di acara ini. Kami Oke, thank you. doakan segala kebaikan Tuhan, segala apa yang Pak Jerry berikan kepada kami semua, biar Tuhan yang membalasnya, Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan Pak Jerry dengan berlipat-lipat kali ganda. Pak Jerry masih bersedia ya jika dihubungi untuk menyampaikan firman Tuhan Pak Jerry? Oke, siap siap siap. Amin. Nah pemirsa, sebenarnya Pak Jerry minggu ini kembali menyampaikan firman Tuhan itu ada request loh pemirsa, ada, penonton yang bilang, "Boleh dong minggu depan, hamba Tuhannya yang sama lagi karena kemarin kurang puas Pak, karena pas Pak Jerry, Pak Pendeta menyampaikan firman Tuhan lagi naik-naik tiba-tiba, udah selesai," katanya. Aduh sayang banget katanya gitu kan. Karena awalnya kan 15 menit kan, jadi saya Iya, di kebun-kebun. dan hari ini udah oke Pak ya, bisa share screen juga ya buat semua pemirsa yang di rumah ya Iya, Pak ya? iya, Tuhan. Jadi Oke, terima kasih banyak Pak Jerry, buat kita Tuhan semua. Yesus Salam memberkati. buat keluarga Pak Jerry ya. Nanti Siap lain siap kesempatan siap kita akan siap. terus diberkati oleh Pak Jerry. Terima kasih Baik. Pak Jerry, sampai jumpa setelah break yang satu ini Sampai kita akan jumpa. kembali Shalom. lagi. Shalom.
Shalom, salam damai sejahtera. Terima kasih semua pemirsa yang sudah setia menunggu, setia mengikuti acara dari awal sampai sekarang dan sampai selesainya. Fani sudah kembali. Kembali lagi. Fani sudah Ya. kenyang ya? Sudah. Terima kasih banyak semua pemirsa. Kita telah mendengar firman Tuhan. Renungannya, Fani bagaimana diberkati firman Tuhan pada malam hari ini? Sangat diberkati. Amin, luar biasa. Saya percaya juga semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini telah juga sangat diberkati oleh firman Tuhan, oleh puji-pujian dan bahkan kesaksian. Dan kita doakan terus acara ini boleh berjalan dengan baik, terus berkembang, dan kita seriuskan lagi ya. Ini sebenarnya sudah sangat serius, tapi kita masih membutuhkan topangannya, doanya, supaya jaringan kita juga lebih stabil ya. Ya pemirsa, mungkin kami minta maaf jika gara-gara jaringan yang kadang-kadang nggak sync apa yang kami ucapkan, apa yang kami bawa dalam pujian, tapi kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan pelayanan, karena kita mau menjadi berkat tanpa batas. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat semua pemirsa, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sambut new normal dengan optimis, dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Mungkin Tuhan pasti juga mengizinkan segala sesuatu terjadi, kesulitan, hambatan seperti itu Fani ya, Iya, permasalahan ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. selalu menyertai anak-anaknya. Amin. Kita mau angkat pujian buat semua pemirsa Fani. Ini judulnya apa Fani, pujian kita? Bersamamu Bapa, yang melewati semua halangan, perintangan itu selalu bersama. Iya, amin. Pemirsa, kita akan naikkan pujian kita untuk semua pemirsa yang di rumah. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita bersama-sama katakan, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak Tuhan, yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di dalam hidup kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
yang yakin dan percaya. Naikkan pujian bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa kami lewati Tuhan. Kami sanggup Tuhan, kami mampu karena perkenanan-Mu. Karena kekuatan daripada Tuhan kita bisa dan mampu pemirsa. Tuhan yang selalu meneguhkan, berikan kekuatan, semangat hidup kepada kita. Yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Semua pemirsa yang di rumah, mari kita sambut new normal ini dengan optimis, dengan yakin, dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sumber kekuatan, bahwa Tuhan yang akan memampukan. Tuhanlah segala-galanya yang membuat kita sanggup dan mampu melewati segalanya. Amin. Mari pemirsa, jangan lari daripada Tuhan. Jangan coba-coba menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi masalah, tapi libatkanlah Tuhan. Persilakan dengan Tuhan untuk mengambil alih kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang meneguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Haleluya. Anugerah Tuhan pada kita semua luar biasa. Saya percaya semua diberkati oleh puji-pujian kita. Baik semua pemirsa yang di rumah, saat ini kita sebentar lagi akan masuk penghujung acara pada malam hari ini, Fani. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan membacakan Alkitab berseri ini. Nanti Fani yang akan membacakannya buat kita semua pada malam hari ini ya. Kemudian nanti diambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nah, ini di sini doanya temanya doa pada pagi hari, Fani. Nanti Fani akan membacakan kita semua. Oke Fani ya. Nah, ini dia Fani.
Oke, kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur ayat 5 pasal 1 sampai 12. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada Kamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu serta seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Amin. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, rongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memanggari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin, amin. Terima kasih Fani Ya. yang sudah membacakan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Fani bersuka cita pada malam hari ini. Amin, sangat bersuka cita. Sangat bersuka cita. Ya, Fani sebenarnya jauh ya dari tempat rumah ke sini ya. Lumayan. Lumayan, tapi Fani luar biasa. Karena dengan acara seperti ini dia istilahnya kata yang bisa kita pakai itu mengorbankan waktu ya ke sini. Padahal Fani mungkin bisa saja malam ini bisa jalan sama pasangannya atau temannya, tapi mungkin Fani bilang, nggak bisa deh malam ini saya ada acara ya. Doakan ya Fani ya, acara kita Iya, tetap pasti. terus berkembang ya kan. Fani akan selalu bersama-sama dengan kita, bersama teman-temannya juga. Dan doakan juga teman kita pada malam hari ini yang tidak bisa hadir. Apapun persoalannya, pergumulannya, permasalahannya, kita doakan bahwa Tuhan pasti juga akan membantu untuk mengatasinya. Ya. Amin. Kemudian Fani, kita juga mau berdoa buat teman-teman yang hari ini katanya dukungan doa yang berulang tahun katanya. Buat Vina ya, yang berulang tahun. Oke, kemudian siapa lagi nih? Ya, buat teman-teman yang lainnya yang berulang tahun kita doakan juga ya. Dan kita mau bilang selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kiranya bertambahnya usia, juga bertambah mengasihi Tuhan, bertambah mengasihi sesama, dan juga bertambah berkat-berkatnya yang Amin. dicurahkan oleh Tuhan, gitu ya. Jangan pernah sesekali meninggalkan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kita, tapi melekatlah dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. 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 Fani, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa pada malam hari ini? Tetap terus dukung kita dalam doa untuk setiap program-program yang kita lakukan, biar kita semua dapat terus berkembang untuk melayani semua orang, memberkati semua orang tanpa batas. Amin. Terima kasih Fani. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan oh ya, bagi yang request lagu tadi ya, yang sudah request lagu nanti akan kita bawakan pada minggu depan. Karena waktu kita tidak bisa lama-lama ya. Jadi minggu depan akan kita bawakan, nanti kita untuk memuji Tuhan. Kemudian yang request doa yang sudah masuk kita doakan, yang misalnya terlalu lebar, terlalu banyak kita akan doakan setelah acara ini atau minggu depan kita akan doakan bersama-sama kembali ya. Dan pastinya tidak akan pernah terlambat, setelah ini kita juga berdoa. Cuma kita tidak bisa rangkum berdoa di acara ini, terlalu banyak, nanti bisa jadi khusus malam doa. Dan doakan kita ada program-program tayangan lainnya, acara di malam pujian dan renungan ini, supaya acara ini juga lebih kreatif lagi ya pemirsa semuanya. Dan saya mau tutup dalam doa, dan mari kita bersatu dalam doa. Jika pemirsa saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, ya kita berdoa bersama-sama. Saat ini mungkin yang
belum bisa masuk ke dalam dukungan doanya, pesan-pesan dikirimnya, pemirsa juga bisa tinggal ikutin kami berdoa ya di sana, mengaminkan saja, kami akan mimpin di dalam doa. Dan setelah ini acara kita akan kita tutup dan kita berjumpa lagi minggu depan ya. Namun sebelum kita mau berdoa dan biar pujian ini yang mengiringi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan permisal jika saat ini Anda mempunyai persoalan pergumulan, mari ikut kami berdoa. Anda bisa meletakkan tangan kananmu di dadamu dan kami akan mimpin di dalam doa. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, Engkau menjadikan kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, mukjizat-Mu, hal-hal yang luar biasa yang menakjubkan itu selalu terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini dan yang akan datang. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati mereka saat ini yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan menghidupi keluarganya. Tuhan berkati mereka, pertemukan mereka dengan pekerjaan, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak melanggar aturan Tuhan, tidak melanggar larangan Tuhan dan tidak berbuat dosa. Tuhan berkati mereka, berilah kekuatan, kesabaran dan semangat terus untuk mencari pekerjaan dan dipertemukan pekerjaan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat masa depan anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan topangan doa mereka yang saat ini juga berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan yang sebentar lagi Tuhan yang akan terus melanjutkan pendidikannya. Dimanapun berada Tuhan berkati, Tuhan yang akan menolong sehingga dimanapun berada Tuhan jaga, Tuhan lindungi, diberikan kekuatan, hikmat daripada-Mu untuk belajar dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk usaha mereka yang katanya gara-gara pandemi ini, situasi saat kondisi ini yang sepi, penurunan penjualan, omset turun dan segala hal tagihan susah. Tuhan tolonglah pulihkan, Tuhan yang akan memampukan. Apapun kondisi saat ini kami percaya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah terlambat. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah berkurang. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya kuasa yang luar biasa untuk menolong anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam ini kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Vina Tuhan, Engkau berkati di dalam usianya yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kehidupannya. Berkatilah Tuhan, berilah sukacita, damai sejahtera. Berkati kesehatannya, pekerjaannya, masa depannya. Bertambahnya usia di dalam kehidupannya juga bertambah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan kami percaya di dalam tangan Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua kru tim kami malam pujian dan renungan ini yang sudah bersedia, yang sudah menjadi berkat tanpa batas. Tuhan berkati kami semua Tuhan, berilah kekuatan, kesehatan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan boleh berhasil dan beruntung. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami melangkah, di situ kebaikan Tuhan dinyatakan. Di situ kebaikan Tuhan kami rasakan. Dan biarlah kami semua juga, semua pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, mereka yang mempunyai pergumulan, persoalan hidup, Tuhan tolong. Tuhan yang akan mengangkat mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Jika ada mereka saat ini yang mengalami hampir putus asa, Tuhan berikanlah pengharapan. Yang bersusah hati, Tuhan Roh Kudus berilah penghiburan buat mereka, berikan sukacita buat mereka. Dan saat ini jika ada yang berduka, ditinggalkan oleh orang-orang kesayangan mereka, Tuhan juga memberikan pertolongan, penghiburan. Berilah Tuhan di mana kekuatan untuk terus melanjutkan hidup di mana mereka saat ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan malam yang indah ini ke dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendirian, tapi Tuhan menjadi gembala yang baik berjalan bersama-sama kami. Tuhan berjalan di depan untuk mengembalakan kami, dan Tuhan yang juga membuat kami berjalan
menjadi gembala Tuhan. Tuhan juga memberkati dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi kepala bukan jadi ekor. Kami akan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam Tuhan, percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa doa ini ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pemirsa, amin. Saudara juga sudah diberkati pada malam hari ini. Terus sampaikan kepada teman-temannya, ya, saudaranya, ya, sahabatnya, bahwa setiap hari Minggu jam 7.15 sampai jam 8.30 selalu ada tayangan acara yang namanya Malam Pujian dan Renungan Menjadi Berkat Tanpa Batas. Dan terima kasih bersemua pemirsanya. Saya Hendici dan Saya Fani. mengucapkan terima kasih, salam damai sejahtera dan sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.